Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ida Tulaini Nasution dengan NIM 2205113190. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang teori intertekstual. Saya akan membahas apa itu teori intertekstual dan menganalisis sebuah karya sastra menggunakan teori intertekstual. Teori intertekstual adalah sebuah pendekatan untuk memahami sebuah teks sebagai sisipan dari teks-teks lain. Intertekstual juga dipahami sebagai proses untuk menghubungkan teks dari masa lampau dengan teks masa kini. Suatu teks dipahami tidak berdiri sendiri. Suatu teks disusun dari kutipan-kutipan atau sumber-sumber teks lain. Tokoh yang mengembangkan pendekatan ini adalah Julia Kristeva. Pendekatan intertekstual menganggap bahwa suatu teks tidak berdiri sendiri. Ada dua alasan yang mendasari hal ini. Yang pertama, pengarang sebuah teks adalah pembaca sebelum ia menulis teks-teks. Teks yang ditulis tentu dipengaruhi oleh teks-teks lain yang dibaca oleh sang pengarang. Dalam proses penulisan teks, pengarang menggunakan berbagai rujukan atau kutipan dari teks-teks yang telah ia baca. Yang kedua, sebuah teks tersedia melalui proses pencarian materi yang hendak ditulis. Dalam proses tersebut, ada pertentangan maupun penerimaan akan materi-materi yang ditemukan dalam teks-teks yang dibaca. Teks-teks yang mempengaruhi bisa jadi teks-teks yang ada sebelum teks ditulis atau teks-teks yang berada pada zaman teks ditulis. Pengaruh yang diberikan teks-teks lain bisa dalam bentuk gagasan, ucapan-ucapan lisan, gaya bahasa, dan lain-lain. Teks yang dimaksud di sini bukan hanya teks tertulis, tetapi juga teks yang tidak tertulis atau lisan seperti adat istiadat, kebudayaan, dan agama. Dalam pendekatan intertekstual ada beberapa prinsip yang ditetapkan. Pertama, pendekatan intertekstual memandang bahwa sebuah teks melalui sebuah proses pengolahan dari aspek luar maupun aspek dalam teks tersebut. Aspek luar adalah aspek dari teks-teks lain yang mendukung teks yang telah ditulis, sedangkan aspek dalam adalah pemahaman penulis yang juga didasarkan pada proses pembacaan berbagai teks. Yang kedua, sebuah teks juga tidak dapat dipisahkan dari motif penulis. Teks-teks lain yang menjadi sumber terbentuk sebuah teks disaring berdasarkan motif penulis. Yang ketiga, intertekstual juga melihat bahwa teks dibentuk berdasarkan sumber tertulis maupun sumber non-tertulis. Baiklah, selanjutnya saya akan menganalisis novel Supernova karya Dewi Lestari menjadi film Supernova karya Rizal Mantovani, kajian model Pamusuk NST. Berdasarkan hasil pembahasan, saya menyimpulkan bahwa bentuk hubungan intertekstual novel dan film Supernova episode Kesatria, Putri, dan Bintang Jatuh bersifat permutatif dengan cara perbandingan, persamaan, dan pengontrasan. Adapun perbandingan meliputi tema, tokoh, dan penokohan serta latar dan amanat yang tersirat dalam novel dan film. Persamaan meliputi tokoh dan penokohan dan gaya penceritaan. Pengontrasan yang terjadi adalah novel Supernova karya Dewi Lestari merupakan hipogram dari film Supernova garapan Rizal Mantovani yang disebut dengan inovasi. Proses ekranisasi novel menjadi film Supernova episode Kesatria, Putri, dan Bintang Jatuh melalui 3 tahap, yaitu penciutan, penambahan, dan perubahan variasi. Adapun penciutan meliputi masa kecil Rana hingga menikah dengan Arwin. Gio dalam kehidupan Diva yang mengingat masa kecilnya, hubungan Vere dan Diva, Vere pergi bersama Ale, karakter Diva, dan hal-hal mengenai sains dan filsafat. Penambahan dalam film meliputi Arwin sedang berburu, Rana yang memperkenalkan Vere ke suaminya,
Arwin dan adegan yang dibuat tampak dramatis. Perubahan-perubahan variasi yang terjadi dalam film meliputi penyajian cerita yang berbeda sehingga film dimodifikasi dan gambaran jalan cerita latar untuk memadatkan cerita. Baiklah, hanya itu yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah dan kurangnya saya memohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.